Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT memerintahkan kepada umatnya atau kepada manusia yang tertulis di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku di dalam ayat tersebut, kepada Allah maksudnya. Jadi Allah SWT memerintahkan seluruh umat manusia beserta seluruh jin yang ada di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Ingat, hanya untuk beribadah kepada Allah SWT, saudara-saudara sekalian. Itu tanda seru yang harus kita ingat. Jadi apapun keadaan kita, apapun kondisi kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk beribadah. Sebagai contoh, ketika kita mau tidur, bagaimana caranya biar tidur kita bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT? Ya, caranya yang pertama kita harus berdoa kepada Allah SWT. Akan tidur berdoa. Supaya apa? Supaya tidur kita bernilai ibadah dan berpahala. Selanjutnya, ketika kita bekerja, apapun pekerjaan kita, yang penting tidak melanggar larangan dari Allah SWT. Seperti contoh pekerjaan yang halal. Jadi sebelum bekerja kita harus berdoa. Supaya apa? Supaya bekerja kita atau pekerjaan kita bernilai ibadah. Di samping Allah memberikan rezeki untuk kita hidup di dunia ini, Allah juga akan menulis perjuangan kerja kita sebagai ibadah atau pahala untuk bekal kita di akhirat nanti. Selanjutnya, apapun keadaan kita kegiatan apapun, kalau bisa awali dengan doa, dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah SWT. Biar apa? Biar seluruh kegiatan kita, aktivitas kita bernilai ibadah. Saudara-saudara sekalian, marilah kita senantiasa mengumpulkan pundi-pundi amal untuk bekal di akhirat nanti. Karena di dunia ini kita hanya diperintahkan untuk ibadah oleh Allah SWT. Ibadah agar berpahala untuk bekal di akhirat nanti, saudara-saudara sekalian. Selanjutnya, kita hidup untuk beribadah, untuk menunggu sebuah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya yang hidup pasti akan mati. Kita semua yang bernyawa, yang hidup di dunia ini sudah pasti dan sudah tentu suatu saat nanti akan mati. Mati tidak memandang usia, muda ataupun tua, kaya ataupun miskin, cerdas ataupun bodoh, badannya besar kekar ataupun badannya cungkring, yang tinggi atau pendek, yang jabatannya besar atau jabatannya tinggi, atau yang tak punya jabatan, semuanya akan mati, saudara-saudara sekalian. Jadi kita semua harus mempersiapkan bekal untuk sebuah kematian nanti. Jadi mati tidak ada syarat khusus harus tua, enggak ada, saudara-saudara. Maka dari itu, sebagai umat Islam yang percaya dan yakin akan kebesaran Allah SWT, akan ketentuan Allah, kita harus mempersiapkan segalanya untuk bekal di kehidupan abadi,
karena di dunia ini hanya sementara. Allah memerintahkan kita untuk beribadah jadi cuma sementara, cuma sebentar, jadi nggak lama. Kalau di akhirat kan jelas diterangkan dalam Al-Quran, banyak sekali ayatnya. Di akhirat itu ibaratnya kita udah abadi seperti itu. Jadi jangan disia-siakan, jangan disepelekan kehidupan yang sementara di dunia ini. Harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Karena apa? Karena hidup kita menunggu sebuah kematian. Dengan cara paduan ibadah, seluruh aktivitas kita gunakan untuk ibadah. Seperti itu, saudara-saudara sekalian, hanya sedikit saja yang bisa kami sampaikan. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat bagi pribadi saya khususnya dan umumnya bagi saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, jangan lupa apapun aktivitas kita gunakan dan kita harapkan dan kita usahakan agar bernilai ibadah, sehingga waktu demi waktu, detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, apapun yang kita laksanakan bernilai ibadah, sehingga kita dapat menabung sebuah pahala untuk bekal kita di akhirat nanti, di kehidupan yang abadi, sehingga kita semua dapat ditempatkan di surganya Allah SWT yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan keindahannya dibandingkan dunia ini. Kalau dunia ibaratnya satu jari dicelupkan di dalam lautan, diangkat, satu tetes tersebut nikmat yang ada di dunia. Kalau di surga seluas air di lautan, seperti itu. Jadi dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan di surganya Allah SWT. Sekian saudara-saudara sekalian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.